Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eda Kalbi dari kelas 12 IPA 3 nomor urut 29. Kali ini saya akan menjelaskan medan magnetik. Pengertian medan magnet. Medan magnet merupakan suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Medan magnet juga biasa disebut vektor magnet, yaitu berhubungan dengan titik dalam ruangan yang bisa diubah-ubah menurut waktu. Arah magnet yaitu searah dengan jarum jam atau jarum kompas. Nah, magnet punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub tersebut saling tarik-menarik dengan simbol negatif dan positif. Kalau negatif bertemu dengan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Sama dengan kalau positif bertemu dengan positif, maka akan saling tolak-menolak juga. Sifat-sifat medan magnet. Berikut, inilah beberapa sifat-sifat medan magnet, yaitu 1. Magnet sebagai petunjuk kompas. 2. Magnet mampu menarik benda seperti logam, besi, dan sejenisnya. 3. Magnet bisa menembus benda buat tarikan. Semakin kuat gaya magnetnya, maka semakin kuat juga gaya tarikannya. 4. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. 5. Kalau kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak, begitu juga sebaliknya. Penggolongan benda berdasarkan sifat magnetnya, yaitu berdasarkan sifat magnetnya, benda dibagi menjadi dua macam, yaitu ferromagnetit atau benda yang bisa ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua yaitu paramagnetik atau benda yang bisa ditarik magnet dengan lemah, dan diamagnetik atau benda yang gak bisa ditarik oleh magnet. Contoh ferromagnetik yaitu berupa besi, baja, nikel, dan kobalt. Contoh paramagnetik yaitu berupa platina dan aluminium. Dan contoh diamagnetik yaitu berupa seng dan bismut. Pada gambar kutub magnet ada 4 aturan, yaitu 1. Kalau kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, maka akan saling tolak-menolak. 2. Kalau kutub selatan bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tarik-menarik. 3. Kalau kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. 4. Kalau kutub selatan bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tarik-menarik. Satuan medan magnet. 1. Garis gaya. Garis gaya yaitu lintasan kutub utara dalam medan magnet atau garis yang bentuknya demikian sampai kuat medan di tiap titik dinyatakan oleh garis singgungnya. Setelah kita mengamati gambar, kita dapat menyimpulkan, jadi adanya medan magnet bisa digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet yaitu 1. Garis gaya magnet yaitu garis khayal yang merupakan lintasan kutub utara magnet-magnet kecil apabila bisa bergerak dengan bebas. 2. Garis-garis gaya magnet selalu mengarah dari kutub utara ke selatan, tidak pernah berpotongan. 3. Gaya tarik-menarik antara dua kutub magnet gak senama dan gaya tolak-menolak antara dua kutub yang senama digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Yang kedua, rapat garis-garis gaya sama dengan flux density. Jumlah garis gaya tiap satuan luas yang tegak lurus kuat medan. Rumusnya yaitu beta sama dengan pi dibagi alfa. Kuat medan magnet di suatu titik sebanding dengan rapat garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitasnya. Beta sama dengan rapat garis-garis gaya. Mikro sama dengan permeabilitas zat itu. H. Kuat medan magnet. Yang ketiga, medan magnet sekitar arus listrik. Percobaan Oersted. Di atas jarum kompas yang seimbang dibentangkan seutas kawat. Jadi kawat itu sejajar dengan jarum kompas. Kalau ke dalam kawat dialiri arus listrik, ternyata jarum kompas berkisar dari keseimbangannya. Jadi kesimpulannya kalau di sekitar arus listrik ada medan magnet.
Cara menentukan arah medan magnet. 1. Kalau arus listrik yang ada antara telapak tangan kanan dan jarum magnet mengalir dengan arah dari pergelangan tangan menuju ujung-ujung jari, kutub utara jarum berkisar ke arah ibu jari. Kedua, kalau arus listrik arahnya dari pergelangan tangan kanan menuju ibu jari, arah melingkarnya jari tangan menyatakan perkisaran kutub utara. Yang keempat, hukum Biot-Savart. Besar induksi magnetik di satu titik di sekitar elemen arus sebanding dengan panjang elemen arus, besar kuad arus, sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai titik tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Rumusnya yaitu delta bet sama dengan K dikali arus listrik dikali delta dikali luas penampang sin alfa dibagi jari-jari pangkat 2.